Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan jenis penyakit yang harus diwaspadai karena menduduki peringkat pertama di ASEAN serta peringkat kedua di dunia. Penelitian untuk memprediksi jumlah penderita DBD dengan menggunakan data time series sudah pernah dilakukan dengan berbagai teknik kecerdasan buatan. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan menggunakan data dari rumah sakit dengan interval waktu antara 5 sampai 15 tahun. Dalam paper ini, data yang digunakan didapat dari Rumah Sakit Palembang dengan Kota Palembang sehingga dapat diperoleh tren pada masing-masing tahun secara statistik. Analisis data yang dilakukan adalah langkah awal untuk melakukan forecasting atau peramalan jumlah korban DBD di rumah sakit. Cari menemukan suatu teknik dari kecerdasan buatan. Hasil yang diharapkan dari forecasting tersebut adalah angka-angka mengenai jumlah korban DBD di tahun-tahun berikutnya berdasarkan pengolahan dari data masa lampau. Penyakit DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama jumlah dunia. Terhitung hingga 2008 hingga 2009, WHO mencatat Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kapan waktu atau bulan yang berpotensi terjadinya DBD. Berpola time series tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu tren pada bulan-bulan yang berpotensi terjadi DBD. Tren yang didapatkan akan dijadikan dasar sebagai langkah awal dari proses forecasting yang sebenarnya. Proses forecasting tersebut akan dilakukan menggunakan suatu teknik kecerdasan buatan, seperti menggunakan metode Bayesian forecasting. Penelitian mengenai forecasting yang akan dilakukan ke depannya tentu melakukan tahapan untuk membaca paper-paper dari penelitian sebelumnya. Sebagian besar data yang digunakan dalam forecasting adalah berpola time series karena prosesnya mengolah data-data masa lampau untuk mendapatkan angka-angka berupa data masa depan. Menurut penelitian Garbi et al., peramalan gejala demam menggunakan variabel iklim pada time series pendekatannya menggunakan interval waktu 1 sampai 3 tahun, 1 tahun 3 bulan dan 1 bulan agar didapat hasil perbandingan yang paling akurat. Hasil yang paling akurat adalah pendekatan dengan interval waktu 3 bulan dan variabel iklim yang terbaik untuk memprediksi gejala demam adalah temperatur. Metode yang digunakan adalah Box-Jenkins dan Sarima yang sesuai untuk memprediksi gejala demam dalam jangka waktu lama serta untuk membandingkan data-data tersebut dalam waktu 1 tahun, 3 bulan, dan 1 bulan. Menurut Liu et al., meneliti mengenai peramalan gejala demam hemorhagik di Cina menggunakan model ARIMA. Model ARIMA diterapkan dalam penelitian ini karena model itu paling banyak digunakan dalam teknik peramalan time series karena sifatnya yang terstruktur serta dapat mengoptimasi pencegahan gejala HFRS. Selain itu, interval yang digunakan untuk mendapatkan angka peramalan tersebut adalah 1 tahun selama 1 tahun. Selama 1978 hingga 2008, saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan data bulanan yang memprediksi gejala HFRS untuk mendapatkan pola musiman dan ketepatan prediksi yang lebih tinggi. Menurut Bhatnagar et al., meneliti mengenai peramalan gejala dengue fever dan hemorrhagic fever menggunakan time series dengan interval waktu 1 bulan.
Metode yang digunakan cukup banyak, yaitu Sarima dan Liung Box, karena dalam penelitian ini ingin menghasilkan pola siklus dengan variasi musiman. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas dalam mengintegrasi model peramalan dengan penyakit dan yang dampaknya dapat mengurangi terjadinya suatu penyakit. Menurut Budiono, time series atau data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan suatu peristiwa. Dalam data time series terdapat 4 jenis komponen rangkaian waktu. Berikut bentuk datanya seperti dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk dari data horizontal atau stasioner. Yang kedua, bentuk data musimal atau seasonal. Yang ketiga, bentuk data siklis. Yang keempat, bentuk data tren. Menurut Barry Render dan Jay Heiser, peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa depan dengan menggunakan beberapa bentuk metode matematis. Tujuan dari peramalan adalah untuk memperoleh informasi mengenai perubahan di masa depan yang akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan serta konsekuensinya. Menurut pandangan Geheiser dan Berry, tujuan peramalan adalah mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan untuk adanya time lag atau delay ketika suatu kebijakan perusahaan diterapkan dengan implementasi kebijakan tersebut. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti prosedur penyusunan yang baik dalam menentukan kualitas dari hasil peramalan yang disusun. Menurut Asauli mengemukakan bahwa ada tiga langkah peramalan yang penting, yaitu menganalisis data masa lampau, menentukan metode yang digunakan, dan kuantitatif yang menggunakan model. Terdapat dua macam peramalan, yaitu peramalan matematis dengan data-data masa lampau dan peramalan kualitatif yang menggunakan beberapa faktor seperti intuisi, emosi, dan pengalaman. Peramalan yang digunakan dalam mengolah data korban DBD ini adalah peramalan kuantitatif yang didasarkan atas penggunaan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang merupakan data atau time series. Langkah-langkah peramalan secara kuantitatif yang digunakan dalam waktu penelitian ini dipaparkan dalam gambar di bawah ini. Contoh yang pertama, definisikan tujuan peramalan. Yang kedua, buat diagram pencarian. Yang ketiga, pilih beberapa metode peramalan. Yang keempat, hitung parameter-parameter. Yang kelima, hitung setiap error pada tiap-tiap. Yang keenam, pilih metode dengan error terkecil. Yang ketujuh, verifikasi peramalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Hidayatullah. Terdapat tiga kondisi berikut. Pertama, adanya informasi tentang keadaan yang lain. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data, memproyeksikan data masa lampau dan menggunakan metode mengembangkan adanya faktor perubahan. Dan itu dapat diasumsikan bahwa pola yang lalu akan berlanjutan pada masa depan. Dalam penelitian mengenai peramalan korban DBD ini akan mengikuti beberapa langkah: kajian pustaka, identifikasi kesalahan dan metode, pengambilan data di rumah sakit Universitas Palembang, pekerjaan analisis forecast, lakukan pengecekan terhadap akurasi dan error, buatan laporan hasil penelitian dan dokumentasi serta laporan akhir. Data time series yang didapat di rumah sakit dari tahun terakhir. Parameter yang digunakan dalam data tersebut adalah pengaruh penyakit DBD setiap bulan. Data tersebut diambil di rumah sakit dari pada 13 September 2013, tentang waktu dari tahun 2003 hingga 2000.
terakhir, Pak. Parameter yang digunakan dalam data tersebut adalah jumlah korban penyakit DBD dan data tersebut diambil dari Rumah Sakit Darurat Palembang pada 13 September 2013 dengan waktu dari tahun 2003 hingga 2013. Data time series yang didapatkan merupakan data historis dari masa lampau sesuai urutan untuk tahun terakhir. Data yang didapat akan didapatkan secara lebih detail dalam tabel di bawah. Bisa dilihat dari bulan Januari, bulan Desember, data berdasarkan semua data mengenai jumlah korban penyakit DBD di rumah sakit yang per bulannya. Data tersebut dengan data historis ada tren bulan terjadi DBD dan jumlah korban yang datanya dimulai dengan mengubah data tabel per bulan korban. Grafik ada pada bulan terjadi DBD dengan jumlah korban yang tinggi. Analisis datanya dimulai dari ubah data tabel tersebut ke bentuk grafik per bulan maupun jumlah korban DBD setiap tahunnya. Contoh grafik maksud dapat setelah grafik per bulan mengenai jumlah korban DBD dibuat, maka selanjutnya dapat tren dari bulan-bulan tersebut jadi DBD. Kemudian contoh tren yang dimaksud dapat dilihat secara jelas pada gambar 8. Setelah grafik per bulan mengenai jumlah korban DBD dibuat, maka dapat dilihat bahwa yang pada masa setelah terlihat tren dari bulan-bulan tersebut terjadi berbeda yang dominan. Tren secara gambar hasil yang harus dapat adalah keseluruhan tren statusnya mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2011. Grafik keseluruhan tren yang dipaparkan pada gambar 10. Setelah melihat grafik keseluruhan tren hasil yang dapat bulan-bulan DBD tertera pada tabel 2. Mengacu pada flowchart yang telah dipaparkan pada gambar 6, paper ini merupakan pre-processing dari keseluruhan penelitian mengenai forecasting korban DBD. Sampai dengan paper ini juga penelitian tersebut telah sampai pada tahap pengambilan data keseluruhan data dari tabel grafik. Dalam melakukan pre-processing dari penelitian mengenai forecasting peramal jumlah korban DBD selama 10 tahun terakhir, bulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Telah didapat tren per tahun mengenai bulan-bulan yang berpotensi terjadi wabah DBD selama 10 tahun. Berdasarkan tabel 2, bulan-bulan yang berpotensi wabah DBD adalah Januari jadi bulan tertinggi sebanyak 6 kali dalam 10 tahun terakhir, Februari menjadi bulan tertinggi sebanyak 8 kali dalam 10 tahun terakhir, dan Maret menjadi bulan sebanyak 8 kali dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan gambar 11, tren yang didapat oleh bulan-bulan yang berpotensi terjadi DBD dimulai dari bulan Desember terus meningkat ke bulan Januari, Februari, hingga Maret. Selanjutnya di bulan Maret mulai setelah tahun didapat, maka data mentah yang didapat dari Rumah Sakit Darurat Palembang telah diolah menjadi data baru yang dapat mendukung untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pekerjaan analisis forecasting. Selanjutnya kecerdasan batas adalah daftar datanya. Dan terima kasih. Dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.